Oke, kita akan mulai belajar perumpamaan yang lain ya dalam Matius 13 ayat 1 sampai 32. Nah, kembali ini contoh yang ketiga tentang perumpamaan di dalam Matius 13. Yang tadi ladang dan gandum dan penabur. Nah, sekarang tentang biji sesawi. Ya, berarti fokus kita adalah mencari apa narasinya dulu. Lalu nanti dari narasi kita bisa mendapatkan tema pengajarannya. Ya, kita kombinasikan nanti dengan John Chrysostom. Oke, tadi saya suruh kalian diskusi narasinya. Berarti yang kita mau cari adalah premisnya. Benar ya? Atau tema. Apa kira-kira? Coba tolong dihapus dulu. Mana bisa kamu cerita dulu? Di situ Yesus menyampaikan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Oke? Nah, dari narasinya, apa yang kalian pelajari? Coba, kelompok mana tuh? Ini, yang paling belakang dulu. Dari Renat, ya, atau siapa? Mari Taisi. Ya, apa premisnya? Premisnya sebenarnya soal pengatur yang mengatur di biji sesawi, biji yang semasuknya tetapi hasilnya itu biji itu akan berkembang lebih besar dari sayur. Premisnya di sini itu penaburan yang sungguh-sungguh dan penaburan yang absolut atau konsisten akan menghasilkan dampak yang dan hasil yang kecil menjadi besar. Apa tadi penaburan? Konsisten dari kecil sampai besar. Kecil sampai jadi besar. Oke. Ya. Ini apa? Ini tentang biji sesawi. The master seed. Jadi ini kan tentang dari kecil ke besar. Jadi premisnya itu menurut kami sesuatu yang kecil bisa memberikan hasil yang besar dan juga karena kalau biji sesawi itu dia yang kecil dari biji yang kecil dari pengaruh ya sebenarnya dunia yang kecil tapi dia bisa menjadi besar bahkan lebih besar dari sayuran lain dan bahkan bisa menjadi sarang bagi burung di udara. Jadi kami menyatakan dia bisa berguna bagi kita. Kecil menjadi besar berguna bagi sekitarnya ya. Oke. Yang ketiga. Ya. Kalau yang benih kecil yang ditaburkan dia bentuk
menentukan hasil akhir. Pak, benih kecil Yang ditaburkan tidak menentukan hasil akhir. tidak menentukan. Kan belum tentu yang benih kecil yang ditaburkan Jadi tidak menentukan hasil. ya, hasil akhir. Oh. Oke. Oke, berikutnya yang ini. Ukuran hasilnya tidak akan membawa dampak pada hasil akhir. Ukuran tidak. Ukuran apa? Ukuran akan membawa ukuran besar. Ukuran besar kecil. Maksudnya ukuran tidak menentukan. Nah, ukuran tidak menentukan. Ukuran tidak menentukan apa? Hasil akhir. Hasil akhir. Hasil apa dong yang menentukan? Kan orangnya kan kita bisa berbeda. Kalau kita menerima kita kan Maksudnya ini ukuran tidak tergantung ukuran, tapi bisa memberikan hasil akhir. Oke. Yang ini apa? Risiko penaburan yang baik memberikan menghasilkan Penaburan baik apa? Menghasilkan hasil baik gitu. Yang 6 ini kalau kami sih dari sini dari yang paling kecil mendatangkan hal yang besar. Yang paling kecil itu tadi dari biji sosial media. paling kecil Dari yang paling kecil mendatangkan hal besar. Yang besar apa itu hal yang besar? Kalau besar tadi bulu bisa besar. Oh, oke. Ini Menurut kami risiko proses pertumbuhan iman dalam hati yang mendatangkan keselamatan. apa? Proses pertumbuhan iman Pertumbuhan iman. dalam hati yang mendatangkan keselamatan. Maksudnya gimana? Kami ini risiko yang ada kami pangan seperti iman terus biji sesalnya itu adalah iman. Iman terus pertumbuhannya sehingga besar adalah prosesnya sehingga burung-burung itu datang itu karena dia diselamatkan karena iman. Burung-burung itu diselamatkan. Jadi karena dia punya iman. Yang diselamatkan biji sesalnya atau burung-burungnya? Nah, Burung itu seperti orang yang percaya melihat. oh, Dan oke. Jadi burung-burung itu diselamatkan karena biji sesal itu. Ini mana itu? Nah, sakit gigi lagi. Kita tidak kami minum obat. Dikasih cara. Apa? Kalau saya sih, saya begini, saya kasih ini kerendahan hati, maka saya katakan kerendahan hati. Ya katakan dalam ayat 32 itu, biji itu yang paling kecil dari segala jenis bumi. Memang kerendahan hati itu paling kecil, tetapi jika sudah merendahkan hati itu, merendahkan diri itu maka akan menghasilkan kebajikan seperti yang dikatakan, menghasilkan kasih. Itu kerendahan hati. Memang bijinya kecil kok.
memang bijinya kan memang paling kecil, ya kan? Masa itu terendah hati? Hah? Terendah hati. Terus kalau terendah hati kenapa? Ya jika sudah merendahkan hati itu, ya katakan gitu. So itu dulu ya jika sudah merendahkan diri itu memang di dunia hal itu memang sangat kecil, tetapi di kerajaan surga itu sangat besar. Berarti mendatangkan apa? Besar, sesuatu yang besar. Besar apa yang besar? Besar. Ya apa yang besar? Besar kan? Oh, besar dalam kerajaan surga. Ya, kira-kira ada pertanyaannya. Kan yang saya tanya itu kan premis ceritanya, ya, belum kaitkan dengan kerajaan surga itu nanti. Apa premis ceritanya? Ini tentang penaburan yang sungguh-sungguh mendatangkan hasil, ya, kecil tapi berguna bagi sekitarnya. Benih itu kecil tidak menentukan hasil akhir dari pertumbuhan. Kurang tidak menemukan penaburan baik, hasilnya baik. Paling kecil tapi mendatangkan hal yang besar. Ini pertumbuhan iman. Nah, pertumbuhan berarti ini nanti sudah masuk ke pengajarannya, ya. Jadi dalam cerita itu apa yang kira-kira premis yang kita bisa pelajari? Itu kan saudara udah diajarin kan? Peristiwanya kayak apa, karakter atau tokohnya seperti apa kan di situ, ya kan? Oke, tapi sebelum ke situ kita lihat dulu teksnya ya, dan sintaktik kontennya. Teksnya coba belajar baca Yunaninya lagi, ayo. Apa nih? Alen, parabolen, pareteken, autois, legon, homoia estin. Nah, tuh rumusnya lagi kan. Homoia estin, heid basilia, ton uranon, koko sinan theos. Ya. Hon labon, anthropos, esperen, ento, argo, auto. Lihat lagi. Ada penaburan lagi. Esperen, ya kan? Jadi penaburan di tanah, berbagai macam tanah, penaburan lalang, gandum, ini ada penaburan biji sesawi. Ayat 32. Ho mikroteron, men estin panton, ton spermaton, hotan de auxeti, meson ton lakanon, estin kai ginetai dendron. Hosti elten ta edenatu uranu kai kata skenun entois kladois autu. Oke, jadi kalau diterjemahkan secara literal itu seperti ini. Dia menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka dengan berkata, kerajaan surga adalah seperti atau sama seperti sebuah biji sesawi yang seseorang mengambilnya dan menaburkannya di ladangnya. Nah, ini tentang penaburan lagi. Yang paling kecil dari semua biji. Tetapi ketika biji itu ditumbuhkan, dia adalah tanaman sayuran terbesar dan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang dan membuat sarang di cabang-cabangnya. Ya, coba baca sekali lagi. Dia menceritakan kerajaan surga adalah seperti sebuah biji sesawi yang seseorang mengambilnya dan menanamkannya di ladangnya. Yang paling kecil dari semua biji, tetapi ketika biji itu ditumbuhkan, dia adalah
sayuran besar dan menjadi pohon, sehingga berbuah di udara dalam dan berbuah sarang di cabang-cabang. Nah, itu apa kira-kira cerita ini? Nanti kalian sudah temukan ini ya. Ada benih yang kecil, akhirnya menjadi besar, berguna. Ya, misalnya kalau kalian ingin cerita ke anak-anak sekolah minggu lagi, kecil tapi berguna loh, ya kan? Bisa kalian dikasih tema kecil-kecil cabai rawit, atau kecil tapi punya potensi jadi besar, sehingga jangan minder kalau jadi orang kecil. Nah, misalnya gitu. Itu premis, benar nggak? Itu tema. Orang kecil atau apa namanya, kita yang kecil punya potensi untuk jadi besar. Bahkan mungkin jadi berkat buat orang lain. Nah, untuk cerita itu kan kamu bisa nyampein dengan lewat sebuah cerita. Ya kan, misalnya loh, kamu bisa ambil biji sesawi misalnya, atau cerita apapun itu, yang pokoknya intinya nanti ke premis itu. So, premis itulah yang apa namanya, yang membuat cerita itu jadi ada. Nah, sama seperti Tuhan Yesus sih, dia mau ceritakan tentang kerajaan surga. Tadi 2 perumpamaan sebelumnya, kerajaan surga itu satu pemberian kesempatan kepada semua orang untuk masuk atau untuk terima, untuk belajar. Tapi setelah kamu belajar, kamu terima, kamu mesti waspada, misalnya kayak tadi kan, soalnya ada musuh. Kamu mesti kelola atau mesti beri pertumbuhan supaya jadi berbuah. Nah, kan gitu. Itu kerajaan surga. Nah, untuk menyampaikan itu kan Tuhan pakai cerita penabur. Malang, gandum, ya kan? Gitu. Nah, sama seperti inilah, ini ketemu lagi. Kerajaan surga itu ada satu biji ini, namanya biji sesawi. Sayuran ini. Ya. Lalu tabur. Dan akhirnya tumbuh. Bahkan jadi besar. Bahkan jadi pohon. Bahkan banyak burung datang membuat sarang di cabang-cabangnya. Jangan samakan sesawi yang kayak di kebun kita ya. Nanti cek di ensiklopedia, sesawi di zaman Tuhan Yesus itu kayak gimana pohonnya. Jadi kita bisa di Google ya. Oke. Ya, bahkan jadi pohon, artinya jadi tanaman sayuran gitu. Nah, ini cerita ini, di balik ini ada premis yang tentu kita mesti cari gitu. Nah, untuk mencarinya makanya kita harus pakai analisis narasi. Ya. Nah, jelas di sini kita lihat dulu sintaktik kontennya sebelum ke narasinya. Struktur perumpamaan atau sintaktik kontennya itu pasti dibagi dua ya kan? Ada pengajaran dan narasi. Pengajarannya ayat keberapa? 31. Ya, di situ dikatakan tadi apa bahasa Yunaninya? 13:31. Apa di situ? Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka. Yaitu di sini dia. Homoia estin he basilia ton urano. Nah, itu dia rumusnya. Hal kerajaan surga homoia estin adalah seperti. Jadi kalau sebelumnya dia pakai pasif ya, diumpamakan. Nah, ini dia pakai estin, adalah homoia, seperti. Ya, maksudnya sama. Itu adalah perumpamaan. Oke? Maka di sini dalam pengajaran perumpamaan itu ada pembukaannya enggak? Ada, yaitu kerajaan surga sama seperti
narasi perumpamaan, narasi atau ceritanya. Paham? Ada penjelasan di situ? Sampai 32 ada? Hah? Nggak ada. Ya kan? Langsung di ayat 33 itu sudah perumpamaan yang lain. Ya. Nah, lalu narasinya ya ayat 31 sampai 32. Ini dibangun dari berbagai macam peristiwa. Nah, kira-kira ada 5 di sini. Lalu ada seorang petani mengambil sebuah biji sawi yang paling kecil dari semua biji, atau seorang penabur lah ya, petani. Lalu penabur itu menaburkan biji tersebut di ladangnya. Biji itu bertumbuh menjadi tanaman sayuran terbesar di antara tanaman sayur yang lain. Tanaman itu menjadi sebuah pohon. Lalu banyak burung-burung di udara datang dan membuat sarang di cabang-cabang pohon tersebut. Nah, ini ceritanya. Nanti kita lihat ya. Nah, berbagai survei literatur atau dari kalian tadi saya kira-kira kita udah nangkap ya. Dari 8 itu kira-kira kalian tuh pilih yang mana ini? Hah? Yang mana mewakili? Yang mana? Yang satu, dua. Yang ini? Pilih sendiri ya. Oke, nanti coba bandingkan dengan punya kalian itu, coba bandingkan dengan berbagai pakar di sini ya. Misalnya pakar-pakar perumpamaan itu ada Jeremias, Hackner, Bromberg, Gundry, Davis, Ellison. Nah, para penafsir itu menafsirkan ini adalah perumpamaan kontras. Menarik ini. Kalian nggak ada di situ kata kontras. Ya. Oke, maksudnya apa ini? Ini fokusnya diarahkan pada perubahan yang terjadi pada benih sesawi. Kontrasnya adalah ini benih terkecil di situ dikatakan. Iya kan? Mikroteron. Sengaja dipakai istilahnya bukan kecil lagi, tapi paling kecil. Berarti kayak ini harus diperhatikan ini. Ya, makanya paling kecil sampai menjadi terbesar. Nah, inilah kontrasnya. Tadi siapa yang menegaskan kecil jadi besar? Ada ya? Beberapa ini. Nomor 1, 2, 3 ya. Oke, atau nomor 6. Ada yang mana ini paling kecil menjadi siapa yang nomor 6? Hah? Nah, ini kontras ya, dari paling kecil menjadi besar. Nah, ini kayak tafsiran dari Yeremias dan teman-temannya. Oke. Kemudian Gundry mengikuti Yeremias menafsirkan burung-burung pada bangsa-bangsa di dunia, bahkan penabur biji sawi dipahami sebagai Yesus. Ini menurut Gundry. Hackner menolak penafsiran burung-burung menunjuk pada orang-orang bukan Yahudi karena burung-burung disebutkan untuk memperlihatkan kekuatan tanaman sesawi tersebut. Nah, ini yang menghindari alegoris mengatakan burung-burung itu bukan bangsa-bangsa ataupun orang-orang, tapi ini hanya dipakai untuk memperlihatkan tanaman itu kuat atau tanaman itu besar. Ya, tapi nanti kita lihat misalnya kata Chrysostom, burung-burung itu dialegorikan apa? Oke. Nah, kemudian ada lagi Barus menghindari pembacaan alegoris dan melihat perumpamaan penabur biji sesawi bukan sebagai perumpamaan kontras. Jadi mengatakan ini bukan perumpamaan kontras karena fokus perumpamaan diarahkan pada karakter. Nah, jadi bukan kepada bijinya. Jadi kalau kepada bijinya kan, bijinya paling kecil lalu jadi tanaman paling besar. Itu kontras sekali ya kan? Paling kecil jadi paling besar. Nah, itu satu sisi. Tapi ada satu pembacaan yang non alegoris ini katakan ini bukan kontras. Tapi diarahkan pada karakter sebagai dramatis personae.
Di dalam perumpamaan penabur biji sesawi terdapat satu karakter. Siapa dia? Yaitu si penabur tadi. Oke? Atau si petani sesawi tadi. Nah, dengan demikian, pokok ajaran yang termuat dalam perumpamaan dibawa oleh penabur biji sesawi. Nah, pokok ajarannya adalah penaburan benih yang kecil. Penabur menabur benih yang dianggap paling kecil. Tetapi ternyata benih kecil tersebut bertumbuh menjadi besar. Nah, pokok ajaran perumpamaan adalah penaburan benih terkecil. Benih terkecil yang ditabur pasti bertumbuh. Pertumbuhan benih jelas di luar jangkauan penabur. Benih bertumbuh secara luar biasa dari biji kecil hingga tanaman besar dan kuat. Penabur tidak perlu khawatir meski benih yang ditaburkannya sangat kecil. Benih sesawi yang kecil dalam proses pertumbuhan sesawi. Penabur tahu bahwa pertumbuhan benih tidak dapat dikendalikannya. Tetapi penabur sadar dan berharap bahwa benih yang ditabur sekecil apapun akan tumbuh. Penabur tidak melihat kenyataan biji sesawi sekarang, namun melihat masa depan biji sesawi yang ditaburnya. Sehingga penabur ini mendatangkan tema pengharapan. Nah, jadi bilang ini bukan kontras kecil jadi besar, tapi ini tentang pengharapan. Oke, dari kalian nggak ada ya? Dari kalian itu kayaknya fokusnya semua ke kontras. Fokusnya kepada bijinya soalnya. Ya kan? Nah, tapi Pak Aman menegaskan ini penabur membawa tema pengharapan. Penabur menabur biji sesawi karena yakin bahwa pada diri biji sesawi memuat kuasa untuk bertumbuh menjadi besar dan kuat. Demikian juga halnya dengan kerajaan Allah. Pada diri kerajaan Allah tersimpan kuasa dalam dirinya sendiri. Itulah potensi tadi. Untuk menjadi besar meski awalnya kecil dan tidak berarti. Tanpa perlu campur tangan manusia, kerajaan Allah akan bertumbuh besar. Sama, karena memang biji, dalam biji itu sudah ada apa? Di dalam biji itu sudah ada apa? Potensi untuk tumbuh jadi besar. Benar nggak? Misalnya biji cabai, potensi ini akan tumbuh menjadi besar. Atau katakan biji apalah ya. Dia tadi sesawi, kecil banget. Tapi dia kalau ditanam pasti tumbuh jadi besar. Nah, maka Barus mengatakan diri kerajaan Allah tersimpan kuasa dalam dirinya sendiri untuk menjadi besar meski awalnya kecil dan tidak berarti. Tanpa perlu campur tangan manusia, kerajaan Allah akan bertumbuh besar. Inilah rencana Allah sejak dunia dijadikan. Perumpamaan ini bukan perumpamaan kontras, tetapi perumpamaan pengharapan akan pertumbuhan. Perumpamaan sedang menyingkapkan pengharapan kerajaan Allah menjadi besar. Oke? Nah, kalian enggak ya? Perumpamaan yang kecil, namun akhir yang besar dan kuat tidak menyatakan kontras. Tapi memang inilah pengharapan itu. Memang biji itu ya pasti tumbuh jadi besar. Jadi bukan sesuatu yang perlu dikontraskan, dan itu memang ya punya potensi memang segitu. Kayak kita lah yang lahir kan kecil ya. Sekarang udah gemuk kayak sekarang ya. Awalnya apa? Cuma 2 sel ya kan. Sel ovum dengan sel sperma. Kan kita dulu kecil kan, 2 sel doang. Lalu lama-lama jadi kamu seperti ini yang besar dan gendut. Benar nggak? Nah, gitu. Oke, nah permulaan yang kecil namun akhir yang besar dan kuat tidak menyatakan kontras, melainkan adanya pengharapan. Gagasan kontras melemahkan konsep kekinian dan keakanan kerajaan Allah. Sementara gagasan pengharapan menjaga ketegangan keduanya. Already, not yet, but not yet. Ya, oke. Ini tafsiran dari Pak Aman Barus yang mengatakan ini bukan soal kontras, ini pengharapan. Nah, kalian lebih setuju yang mana?
kontras, atau pengharapan? Pengharapan. Kalian gampang dipengaruhi. Hah? Pengharapan atau kontras? Oke. Nah, sekarang kita coba pakai teori kita, analisis karakter dan tokohnya. Ya. Oke. Tujuannya adalah kita dapat premis ya. Nah, pertama peristiwanya dulu. Kan peristiwa itu dibagi 3. Prolog, konflik, dan epilog. Prolognya dari mana? Prolognya apa di situ? Hah? Prolognya apa yang terjadi? Peristiwa awalnya apa? Berarti itu apa? Penaburan biji, ya kan? Itu prolognya. Penaburan biji sesawi yang paling kecil. Membaca. Lalu apa konfliknya, puncaknya? Iya, biji itu akhirnya tumbuh jadi gede, jadi pohon. Ya, nah itu puncak cerita. Lalu di akhir cerita gimana? Hah? Lah, jadi pohon, lalu banyak burung yang membuat sarang di pohon tersebut. Gitu. Ya. Nah, ini adalah peristiwa awal sampai akhir itu adalah peristiwa penaburan. Penaburan kembali kan? Kali ini biji sesawi. Lalu ada pertumbuhannya kan? Kayak tadi biji gandum jadi gandum. Biji lalang jadi lalang. Kalau di perumpamaan pertama itu biji terus berbuah dan berkali-kali lipat, ya kan gitu. Nah, jadi selalu ada penaburan dan pertumbuhan. Lalu selalu diberitahu hasil atau dampaknya, endingnya, ya kan? Kalau di penaburan sebelumnya itu jadi gandum dan lalang akhirnya dipisahkan, satu dibakar, satu disimpan di lumbung, ya kan? Kalau ini apa? Endingnya pohon itu memberi dampak, ya, atau banyak burung datang membuat sarang di pohon itu. Jadi, nah sehingga kalau kita bisa simpulkan peristiwa prolog sampai epilognya adalah peristiwa penaburan, pertumbuhan, dan hasil atau dampak. Oke, bisa ikuti. Nah sekarang kita masuk ke tokohnya. Dalam cerita ini tokohnya ada berapa? Tunggal satu. Siapa dia? Ya si penabur itu atau petani sesawi itu. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan apa? Mengambil biji lalu dia taburkan di ladang, ya kan? Sehingga tokoh sentralnya cuma si petani atau penabur itu, ya. Tapi lihat apa yang dia kerjakan itu pada akhirnya apa? Bertumbuh dan memberikan dampak atau hasil. Tapi waktu di pertumbuhan dan di hasil si petani itu terlibat nggak? Nggak lagi. Itu di luar kendali dia. Yang ada di dalam kendali dia hanya di awal, yaitu penaburan. Ya, maka di sini di dalam peristiwa pertumbuhan dan hasil atau dampak, petani itu tidak melakukan peranan apapun. Biji sesawi yang paling kecil punya potensi di dalam dirinya untuk bertumbuh, karena nggak perlu bantuan dari penabur lagi. Ya, jadi biji sesawi paling kecil memiliki potensi dalam dirinya untuk bertumbuh menjadi tanaman sayur yang besar, bahkan menjadi pohon. Oke, nah ini adalah gambaran pertumbuhan berdasarkan potensi yang dimiliki.
Tidak adanya peranan petani dalam peristiwa pertumbuhan menunjukkan petani tahu bahwa biji itu memiliki kemampuan bertumbuh berdasarkan potensi yang dimiliki. Petani hanya cukup berusaha menabur biji itu di ladang dengan benar. Biji sesawi yang ditabur pasti bertumbuh menjadi tanaman sayur yang besar karena adanya potensi di dalam biji itu sendiri. Tapi Pak, pasti waktu petani itu tabur pasti dia rawat. Nah, di dalam cerita perumpamaan itu Tuhan nggak cerita tentang dia merawat, memupuk, dan sebagainya. Jangan kita tambah-tambahin ya. Pokoknya ceritanya ditabur terus ayat 32 itu jadi besar aja gitu. Ya, jangan nanti kamu kreatif, wah pasti dipupuk, disiram. Itu nggak ada di teks, jadi kita nggak boleh nambah-nambahin. Ya, oke, biji sesawi yang ditabur pasti bertumbuh menjadi tanaman sayur yang besar karena adanya potensi dalam biji itu. Karakter petani dalam narasi perumpamaan adalah penaburan. Tanpa penaburan maka tidak ada pertumbuhan hasil. Nah, penaburan menjadi karakter utama di dalam narasi perumpamaan. Oke, nah jadi karakter petani itu apa di sini? Nah, penaburan. Ya, dia tabur biji itu. Lalu dalam pertumbuhan dan hasilnya petani itu atau penabur itu tidak diceritakan lagi peranannya apa. Berarti memang apa? Petani itu tahu bahwa kalau dia tabur biji itu ya biji itu akan tumbuh sendirinya. Ya, gitu. Sehingga ini bicara soal, kalau karakter petani bicara soal penaburan. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa temanya. Kalau saya tulis gini, penaburan yang pasti memberikan dampak atau hasil. Ya. Kenapa? Karena tokohnya cuma satu, si penabur. Tugasnya satu, menabur, sudah selesai. Tapi kenapa kok dia nggak diceritakan dia merawat sampai akhirnya berbuah gitu? Enggak, karena apa yang dia tabur itu menekankan kata pasti memberikan dampak. Ya. Ini kerajaan surga. Tabur pasti ada dampak atau hasil. Oke. Nah, penaburan adalah karakter utamanya yang pasti memberikan, ini menunjukkan peristiwa pertumbuhan yang pasti oleh karena potensi biji sesawi itu, hasil atau dampak menunjukkan peristiwa akhir ceritanya. Ya. Nah, tadi ada yang cerita tentang penaburan. Nah, ini ada penaburan yang baik memberikan hasil yang baik. Nah, ini saya menambahkan kata pasti. Ya, pasti. Tabur pasti memberikan dampak. Kenapa pasti? Karena di dalam biji itu sudah ada apa? Potensi untuk jadi besar. Tugas kita cuma ditabur aja. Tugas penabur itu cuma satu, tabur. Tapi kalau nggak ada penabur, nggak ditabur, biji itu jadi besar, ya tetap kecil, nggak ada perubahan apapun. Nah, kamu boleh nangkap ya. Nah, makanya karakter si penabur itu penting sekali. Sebab tanpa penaburan, maka tidak ada hasil. Walaupun biji itu punya potensi nih. Tapi kalau nggak ditabur, cuma. Ya. Begitu. Oleh sebab itu, penaburan ya, tapi pasti memberikan hasil atau dampak.
Ada beda nggak dengan yang sebelumnya? Ya kalau yang sebelumnya kan penaburan iya, tapi ada musuh. Dan itu bisa mati. Benar nggak? Ada jatuh ke tanah atau tanah yang berhimpit, akhirnya mati, layu, atau dimakan burung, bisa mati kan? Tapi dalam perumpamaan kali ini beda. Sama-sama menabur, tapi yang ini lebih menekankan kepada apa? Pasti, kepastiannya itu. Nah, kalau Pak Arman Barus mengatakan pengharapannya itu. Ngerti nggak? Jadi agak berbeda ya. Kalau perumpamaan pertama itu penaburan, bisa saja biji itu dimakan burung, mati lah kan gitu. Kalau ini penaburan sesawi ini pasti memberi dampak. Asal yang penting ditabur, itu kuncinya. Kalau tidak ditabur, ya nggak ada hasil, nggak ada pertumbuhan, nggak ada hasil. Jadi, ya. Nah, hasil hasil atau dampak ini akhir cerita, tapi pasti memberikan hasil atau dampak ini karena kalau dari ceritanya kita lihat biji itu punya potensi untuk menjadi besar. Oke. Nah, sekarang kita udah sampai mana? Kita udah, kalau dari strukturnya kita sudah sampai di sini nih. Narasinya udah selesai. Terus pembukaannya sekarang ke pengajarannya. Nah, berarti kerajaan surga itu sama seperti apa? Narasinya apa tadi? Kerajaan surga itu sama seperti? Iya, sama seperti tabur yang pasti dapat hasil. Kerajaan surga itu pasti berkembang. Gak usah diragukan itu. Dan gak usah dibela-bela atau gak usah ditakutkan. Pasti gede. Kayak biji sesawi itu jadi pohon, pasti. Cuma harus ditabur. Syaratnya satu, mesti ditabur. Nah, itu dia. Ya. Kerajaan surga sama seperti penaburan yang pasti mendatangkan hasil. Nah, kalau saya lebih mendengar ini satu kepastian, satu jaminan gitu. Ya, oke lah. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih teologis itu pengharapan. Sama seperti Pak Arman baru kemarin, ini pengharapan akan tumbuh besar. Jadi soal kecil jadi besar itu doang. Tapi di balik proses itu, ini ada jaminan, ada pengharapan bahwa kerajaan surga itu besar, akan besar. Ya, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa tanpa penaburan, maka tidak ada proses pertumbuhan dan hasil. Tadi yang saya katakan. Kerajaan surga yang kecil, jikalau ditabur, maka pasti akan menjadi besar dan memberikan dampak. Kerajaan surga identik dengan biji sesawi yang paling kecil, namun menyimpan potensi untuk menjadi besar. Itulah kerajaan surga. Dia dari yang kecil, bahkan paling kecil. Tapi punya potensi untuk menjadi besar. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah gereja, ini kan tergenapi ya. Tuhan sendiri datang, dia memberitakan kerajaan surga. Lalu terjadilah kumpulan murid-muridnya 12 orang. Dibandingkan dengan orang Farisi, orang-orang Israel, itu di antara mereka kecil. Di hadapan bangsa Romawi yang menguasai dunia waktu itu. Kelompoknya Tuhan Yesus itu nggak ada apa-apanya. Cuma 13 orang. Dibanding dengan Pontius Pilatus, dengan kaisar-kaisar Romawi itu. Ya, kelompoknya Tuhan terlalu kecil. Tapi begitu itu ditabur, begitu Tuhan ngomong, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat.
begitu ditabur, diberitakan. Nah, sehingga kamu lihat pas Pentakosta itu berapa ribu orang yang bertobat. Ya kan? Dari 120 orang, lalu Petrus khotbah berlipat jadi 3.000 orang. Dan seluruh Asia kecil sampai ke Eropa, sampai ke Asia bagian barat dan wilayah Afrika bagian utara. Berkembang, ya kan? Kamu lihat kalau kisah rasul itu, rasul-rasul itu seperti Petrus, Paulus memberitakan menabur benih itu sampai ke Roma. Roma itu kota dunia waktu itu. Pusat peradaban penguasa dunia itu waktu itu di kota Roma. Injil ada di situ. Gereja berdiri di situ. Nah, kamu lihat sekarang perjalanan pertama sampai sekarang ini, kerajaan Allah makin besar. Padahal mulainya dari 12 orang itu, ya, bahkan mulainya dari 1 orang itu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, nah makanya kerajaan surga identik itu dengan biji sesawi yang paling kecil, tapi menyimpan potensi menjadi besar. Dan ini digenapi, dan terus digenapi. Ya, sampai sekarang gitu. Kerajaan surga dimulai dari paling kecil. Penaburan kerajaan surga yang kecil pasti bertumbuh dan menjadi besar. Penaburan di dalam Matius identik dengan pewartaan tentang kerajaan surga. Karena menabur Pero yang paling banyak muncul dalam tentang seorang penabur. Oke, saya rumahnya 2019. Kata ini memberikan makna bahwa usaha mewartakan firman kerajaan surga itu pada orang lain sehingga mereka mendengar warta tersebut. Jadi peran identik dengan memberitakan tentang kerajaan surga. Ya, memberitakan atau mewartakan firman kerajaan surga. Jadi, perumpamaan ini menekankan pada aspek pewartaan atau pemberitaan Injil, sehingga potensi kerajaan itu bisa bertumbuh menjadi besar. Oleh sebab itu, perumpamaan ini mengajarkan kita nggak usah khawatir, asal kita setia memberitakan Injil. Nah, nanti di situ akan tumbuh jadi besar. Jaminannya Tuhan pakai biji sesawi. Kenapa kok Tuhan cerita nggak pakai biji jagung atau biji apa ya? Biji pepaya atau biji durian gitu. Ya, nggak biji kangkung misalnya. Tapi yang dia pakai itu justru biji paling kecil, yaitu biji sesawi. Nah, itu menceritakan bahwa ya kecil, tapi kalau diberitakan atau kalau ditabur, maka akan jadi besar. Nah, dalam kitab pelayanan kan juga begitu. Ya, kan kita maunya langsung mau cepat besar ya, tapi nggak pernah memberitakan, nggak pernah tabur, kapan gedenya. Jadi, ya, semua orang lah saya kira ingin kerajaan Allah itu besar. Tapi bagian kita apa? Bagian kita pegang biji itu, seringkali kita pegang keasikan. Kita nggak pernah atau kita tidak setia mewartakannya. Ya, padahal tugas kita itu cuma satu, tabur. Lalu habis itu yang nabur itu apa? Gak ada lagi, ya kan biji itu bertumbuh.
Ya. Nah, ini sebetulnya adalah kabar baik, tapi sekaligus motivasi bagi para murid Yesus dan pembaca, ya, supaya apa? Mendorong mereka, memacu mereka